Jamal semakin jelas mau bikin masalah. Kenapa nggak kita sikat aja? Itu haknya Kang Bahar. Atau Kang Bahar harus tahu dulu. Saya nggak bisa ambil keputusan. Kang Bahar sudah tahu. Soal dia bakal bikin masalah, Kang Bahar sudah tahu lebih dulu dibanding saya. Naluri dia kuat. Udah, sampai sini aja. Makasih ya. Besok ke pasar lagi nggak? Belum tahu. Nanti saya telepon ya. Iya. Loh, itu buku siapa? Oh ini buku kakek. Kakek baru belajar sholat ya? Ya, kakek kalah sama Kiara. Kiara aja udah bisa sholat. Enggak, kakek itu cuma baca-baca. Kakek kan udah tua, kadang-kadang suka lupa. Oh gitu, kirain udah tua tapi belum bisa sholat. Kamu dari pasar? Iya. Jalan kaki? Naik ojek sampai depan komplek? Kenapa nggak sampai depan rumah? Kamu naik ojek atau ada yang nganter? Ada yang nganter? Iya. Kenapa bilangnya naik ojek? Saya malu. Kok teleponnya nggak diangkat? Dari siapa? Dari yang nganter? Iya. Kalau ada yang mau nganter atau jemput, suruh ke sini, ke rumah. Emangnya ada yang larang? Saya cuma malu. Ya udah, sana. Di mana kamu? Lagi pipis, Kang. Stop dulu. Kak sopan nelpon sambil pipis. Iya, Kang. Sletingin dulu celananya. Dalam proses, Kang. Au, Kenapa kamu? Kejepit sleting. Macem-macem aja. Komar kenapa? Jepit sleting. Apanya? Jempolnya. Lagi narik sleting jaket. Nggak tahu. Adik saya, Mike, ditelepon HP-nya mati. Teman saya, Resti, sama juga. HP-nya mati. Epa juga gitu. HP-nya mati. Sebetulnya saya nggak tega nyuruh debt collector nagih uang saya ke kamu. Tapi masalahnya kamu nggak ada itikat baik. Saya telepon nggak pernah bisa. Saya tahu kamu pasti ganti nomor. Terus kamu pindah kos nggak kasih kabar ke aku. maaf Pak. Oke, saya maafin. Tapi hutang tetap hutang. Kamu harus bayar. Iya Pak. Saya mau tahu, uang saya kamu pakai buat apa? Kamu bilang waktu itu mau bikin distro. Di mana? Nggak jadi Pak. Terus uang saya kemana? Uangnya saya kasih semua ke pacar saya. Buat sewa tempat sama yang lain-lain. Tapi begitu saya sudah transfer, dia kabur. Kenapa kamu ikut menghilang? Bukan langsung bilang ke saya. Saya takut Pak, bingung. Saya lagi coba kumpul-kumpul uang kok buat bayar hutang ke Bapak. Udah kumpul berapa? 3 juta. 3 juta? Hutang kamu 50 juta. Udah lepas. Udah, Kang. Tapi sakitnya masih. Yang kejepit sleting apa? Kan tadi saya udah bilang jempol. Jempol atau... Udah nggak usah dibahas.
Itu persoalan pribadi dia. Nggak ada urusannya sama kita. Halo, kamu kemana aja? Maaf, HP aku baterainya habis, jasanya hilang. Saya khawatir kalau ada apa-apa. Gak ada apa-apa, makanya aku telepon kamu. Syukur kalau nggak ada apa-apa mah. Sudah dulu ya, nanti aku telepon lagi. Iya, iya. Akhirnya Mika telepon juga. Resti. Halo. Maaf, kalau aku GR. Kamu nyariin aku nggak? Iya dong. Tapi HP kamu mati. Maaf, HP aku baterainya habis, jasanya hilang. Terus saudara kamu yang masuk rumah sakit itu gimana? Masih di rumah sakit, masih perlu uang. Ini juga aku mau cari pinjaman lagi. Tenang aja. Nanti aku coba bantu lagi. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sudah dulu ya, ini aku mau berangkat ke rumah sakit. Perlu aku anter? Nggak usah, sampai nanti ya. Iya, iya. Sekarang giliran Epa. Halo? Halo, Ubed? Ya? Maaf, kalau kamu sempet coba kontak aku tapi nggak bisa, HP aku mati, sisanya hilang. Ini juga aku lagi riuh di penyalur tenaga kerja, ngurusin rencana kita ke Malaysia teh ya. Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting mah ada kontak. Iya, nanti aku kontak kamu lagi ya. Sekarang aku masih di penyalur tenaga kerja. Iya. Jamal semakin jelas mau bikin masalah. Kenapa nggak kita sikat aja? Itu haknya Kang Bahar. Atau Kang Bahar harus tahu dulu. Saya nggak bisa ambil keputusan. Kang Bahar sudah tahu. Soal dia bakal bikin masalah, Kang Bahar sudah tahu lebih dulu dibanding saya. Naluri dia kuat. Tapi perkembangannya saya belum lapor. Ya udah, Kang Bos lapor aja sama Kang Bahar. Begitu aja repot. Masalahnya saya belum bisa ketemu Kang Bahar. Kang Baharnya sibuk atau gimana? Dia masih berduka. Kan istrinya meninggalnya udah lama. Udah hampir sebulan lebih. Itu dia. Saya heran, Mike, Epa, Resti menghilang dan bikin kita galau dalam waktu yang sama. Terus, tiba-tiba satu persatu berurutan nelpon kita. Itu mah mungkin cuman kebetulan aja. Iya, nggak usah dipikirin. Yang penting Mike, Resti, Epa sudah nelpon. Iya. Saya yang salah. Saya yang nerima Jamal balik lagi. Biarpun Kang Bahar belum ngasih perintah, Akang harusnya bertindak. Kalau enggak, si Jamal makin jadi masalah. Kadang-kadang kamu cerdas juga. Kadang-kadang aja ya. Iya. Itu tandanya saya orang yang rendah hati dan gak suka sombong. Saya nunggu perintah dari Akang aja. Monitor terus Murad sama Pipit. Dia itu alatnya Jamal. Tapi kamu pura-pura nggak tahu aja. Iya kan? Kalau saya harus gimana? Jangan banyak gerak. Kan abis kejepit sleting. Maksudnya? Mikir aja kalau bisa. Teman kita berterima kasih atas hasil kerja kamu. Perempuan itu sudah datang menemui dia, tapi belum bayar. Itu artinya kita masih harus tanggung jawab sampai urusan perempuan itu beres. Jangan sampai lari, karena itu artinya kamu harus mengejar. Nanti capek. Ini bagian kamu
separuh dari pembayaran yang sudah kita terima. Lumayan buat jajan. Selamat bersenang-senang. Dewi apa kabar ya? Gak tahu. Masa kamu nggak tahu? Dia pernah ajak saya berhenti jadi copet, ajak usaha, tapi terus ninggalin saya. Gara-gara kamu, Kok gara-gara saya? kan kamu yang ngebujuk saya buat tetap jadi copet. Tapi saya nggak nyuruh Dewi ninggalin kamu. Itu mah otomatis. Otomatis gimana? Saya tetap jadi copet, Dewi ninggalin saya. Kamu kecewa? Sempet sih, tapi nggak lama. Kan ada Epa. Jangan sombong. Saya juga punya Resti. Bukan sombong, cuma sekilas info. Si bos juga ada Mike. Gimana kalau kapan-kapan kita kumpul sama Mike, Resti, Eva? Oke. Cocok.